Nah, tolong bujuk saya supaya sholat. Puasa saya lakukan, semua saya lakukan kecuali sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini penting kalau terang ya, makanya istilahnya wa iqamis sholat, mendirikan. Jadi sholat itu berdiri. Terus kedua kata Imam Haromen, sholat itu harus fi amakina mukhtalifatin, di tempat yang beda-beda, sing ma'rufah, sing dikenal. Jadi wong kok sholat ngisor pring dhewean itu gak sah dari Imam Haromen. Sholat kudu di tempat terbuka, terutama fardhu. Sehingga kata Imam Haromen, kalau sudah ada jamaah tapi fi buyutim, di rumah masing-masing, la tadharu bias syiar, yang syiar tidak kelihatan putih itu tetap diperangi. Makanya syaratnya jamaah itu harus di tempat apa? Terbuka. Karena ini butuh syiar, butuh show bahwa Islam ya demi sholat, bukan sholat demi Islam. Jadi kita bela-belani kelar mangan ya ben kelar sholat, menguasai politik ya ben sholat tidak dilarang. Kita menguasai publik biar publik terinspirasi oleh hukum Islam, rupanya apa? Sholat. Sehingga kata Imam Haromen, kue sholat jamaah maksudnya orang sah makili fardu kifayah, nak sekedar sah ya mungkin sah, tapi jeko talahumul imam. Dan Imam Haromen mensyaratkan fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda. Jadi kalau kampung itu besar, di tengah desa harus ada jamaah, di pojok-pojok yang biasa digoni gerduwo itu juga harus ada jamaah. Lo pernah lo di dekat kampung saya itu jamaah itu satu, semuanya di masjid. Saya bilang jangan semuanya di masjid. Itu yang pojok desa itu agak gerduwo. Kita akan gaya musola di situ, dibikin. Yo gerduwonya mirip tenan. Ini penting saya utarakan karena tadi malaikat itu kan di semua buminya Allah itu akan nangis kalau ada bumi yang nggak dipakai sholat, nggak dipakai sujud. Karena malaikat ini menstatuskan bumi itu makhluk sujud. Makanya kata Rasulullah, wajilat anal ardu kulluha masjidan, semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat sujud. Sehingga kalau nggak ada sujud itu ya kecewa. Bumi ini kecewa sekali. Makanya harus fi amakina mukhtalifah, tempatnya harus beda-beda di mana-mana. Supaya syiar. Kalau jamaah tetap di rumah, qatalahumul imam, harus boleh diperangi oleh imam. Terus ketiga, ini penting kalau terangkan masalah iqamatis sholat. Sholat itu pentingnya jamaah itu sing keliru, itu melok bener. Sing mardud melok makdud. Karena tidak mungkin kan wong 40 rawali kabeh. Aku ya mungkin sewa ya rawali kabeh. Normalnya itu kalau ada orang dulu, era dulu, angger ono 40 mesti sing sitok itu wali. Kayaknya sekarang 1 juta pun nggak jamin ada apa, nggak ada wali, tapi nggak masalah lah. Mungkin zaman akhir kriteria wali juga nggak seketat zaman dulu mungkin. Masa beda zaman kualifikasinya masih sama. Tapi kira saya kira sebagai nasihat ngalor ngidul. Ya ini saya turunkan kualifikasinya saya. Sholat itu bisa bener itu baru kayak wong akeh. Dulu itu sholat itu kok cacile. Kalau nu gak ada kitab, namanya ini disertasinya doktor profesor namanya Ibu Muhammad. Kalau nu kenal sama orangnya, dulu pernah ke Sarang. Anak Syekh Rajab, abahnya itu profesor, terus punya anak ya profesor juga. Dia nulis tentang fikhu Imamil Haromen. Kemudian saya pernah ketemu pernah ke Sarang. Saya beli kitabnya, mulai kitab disertasi doktornya sampai dia setelah jadi profesor fikih. Dia ngarang judulnya Fikhu Imamil Haromen. Dia nganalisis cara berfikihnya Imam siapa? Haromen itu gurunya Imam Ghazali. Wah itu lama yang luar biasa betul. Dia itu orang Irak. Mangkel deh, Mekah jadi kota mati mangkel ulama mandi. Dia udah punya Mekah, mulang itu swawur-awuran. Ngawur wong alim lho, coba apa yang gue. Maksudnya ngawur itu panjang bahasa Arabe tenanan itu ismam itu budek itu ora peduli. Mulane tak terjemah ngawur, ora koyo ngawurmu ora ono biasa. Ya bahasa Arabe tenanan ismam pun budek dari kata apa? Sumun, enggak mau tahu. Mulang dari Mekah. Ya dasar wong keramat. Mulang sing ngaji wae, sing gumedeng yo ada. Ayo mulang ya dene jalan. Bareng Mekah wis ruwame ilmu pindah nang Madinah. Gak terima dari Madinah mati ilmu. Mulane digelar Imam nopo? Haromen. Semenjak itu Mekah Madinah itu ada geliat fikih. Mergo digerakkan oleh Imam siapa? Wah, nak ngondikan wis kuwasa repol jadi Haromen. Kuwara sih. Makanya Imam Ghazali di Ihya sering keras karena didikan guru. Wah, kadang jadi Imam Haromen, ngamuan wong. Itu beliau termasuk yang fatwa
Jamaah itu tidak cukup fi makanin wahid, kudu fi amkinatin mukhtalifah, di beberapa tempat yang beda-beda karena semua ardua nggak boleh dipisahkan dari sujud. Sehingga terus dia untuk gelar nopo imam nopo Haramain. Kalau ada kitab sekitar berapa jilid ya, ada 8 jilid atau 9 jilid yang kitab karangan beliau namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Itu kitab Indo. Jadi Imam Ghazali alim gitu itu karena barokahnya dididik Imam siapa? Haramain itu luar biasa. Yang paling saya kenang dari Imam Haramain itu gitu. Nak ngendikan gua ambek ngamuk, wis masyhur. Kok yang menang kalah itu ngamuk. Tapi ngamuk wong alim ya tetep keramat terus. Kowe ngamuk ya wis guyu caci cilik. Ya apa ya koyo stres ngono modele ngamuk enak wong ora alim itu terus koyo mergo rondok. Tapi nang ngamuk wong alim itu duwe napa? Terus dia menulis faedahnya sholat. Jadi perjuangannya Rasulullah kayak begitu sampai jihad, sampai perang supaya sholat itu tegak. Makanya dimulai Nabi Ibrahim kita nak beliau Nabi betul ngendikannya Rabbana liyuqimus sholat, supaya mereka melakukan sholat. Cobalah karena mereka manusia, kasih uang, kasih makan, karena mereka kalau nggak makan nggak kuat sholat. Rabbana liyuqimus sholat, saya bela-belain mendoakan penduduk Mekah punya uang itu supaya liyuqimus. Berarti fas sholat maksudah tujuan kita makan adalah ben kelar. Sekarang kan enggak. Ayo sholat sik ben mangane enak. Berarti mangane ku tujuan, sholate ku lan. Wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane nek buka Ramadan, niku cara aku sampe mangan sik, aja sok khusyuk terus ora usah mangan. Ben mangan sik ben sholate tenang. Ayo sholat sik ben bukane tenang. Berarti kowe bela-belani mangan, sholate mau lantaran usum di ini kene lari ora wali-wali tak delok raine iku durung wali mergo iku cek salah tapi nanti kualifikasinya diturunkan jadi wali supaya gampang jadi apa. Sebaiknya imam sholat itu yang paling alim, paling akrok, paling bener itu awal-awalnya, tapi nanti kan terus kayak seleksi KPU. Misalnya Mustafa, wis jenggoten wis sunah Rasul tua wis bener. Tapi engkau tajwidnya kalah mbek Ki Fuad. Ki Fuad misalnya tajwidnya bener kalah sepuh mbek Pak Hudi. Nanti kan iso seleksi kan ribet. Sajane apik aturan tapi kan sini ribet. Terus Ruhin menang. Wah, ra iso sing paling parek pangeran jare Nabi wong fakir. Wah, sebar aku. Wah, yo repot. Dulu itu sholat itu memang diseleksi betul. Karena ya umul qauma aqra'uhum likitabillah, yang paling berak imam itu yang paling akro, yang paling afqah, yang paling asan, yang paling aqdam hijratan. Kan ada aturannya. Satu yang paling bacaannya benar. Benar tok harus tahu apa maknanya. Karena kalau nggak tahu maknanya itu kalau wakaf itu fatal. Ya fatal tuh Pak Udi. Misalnya ono wong wacanane apik terus wakafnya ngene. Innallaha la yastahyi terus wakaf. Ayo prono. Mulane wong-wong sing korek suarane apik boyo do tobat, belajar maknane Quran. Kadang wakaf iku fatal. Ya ono sing wakaf ngene misale. Apa itu? Innama yastajibul ladzina yasmauna wal mauta. Berarti artinya terus piye? Dadi sing nampa dakwahe pangeran iku wong kula niku cara pantes wae ngarang bapak kefasol. Tapi kira-kira do angel bali lho rugi. Jadi yang keliru di Indonesia ini kritik saya terbuka pada yang belajar tajwid hanya makhraj. Sebetulnya dulu definisi tajwid itu udah hanya makhraj, termasuk ma'rifatul wukuf wal wusul. Makanya nenggone Jazariyah wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wukufi. Jadi wakaf itu inti tajwid, tapi sekarang wong muni ahli tajwid itu maknane makhraje tok. Wakaf asal jeblok sehingga ana wong wakaf indah wa la yastah. Ya prono. Tapi zaman sing sempurna itu sapa ya sudah sing tompo wae sing zaman akhir tompo wae. Cuma sebetulnya kalau mau belajar tajwid itu ya sak paket belajar wakaf dan wasol. Karena sekali salah itu fatal. Pemene wakaf juz 24. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika alladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna al-arsya malah tuduh malaikat Jibril. Mergo niku ashabun nar disifati alladzina yahmiluna al-arsya. Neraka halus. Makanya wakaf ini penting sekali. Lho kula nu gadah kitab karangannya Hasan bin Hadi Asgaf. Saking
Judulnya kitab Al Jauharul Masun fi Qiraati Qalun, qiraahnya Nafi' yang riwayatnya Qalun. Sampai saking jugaannya Habib Hadi Hasan Hadi Asgaf. Itu orang Sadat yang terkenal ahli qiraah. Sampai ngedikan gini, saya ngapal kitab pun 6 waqaf tok dakhalal jannah saking mangkele wong wis ora belajar. Roh tok 6 sangka waqaf. Iku dakhalal. Lah aku apal ae ketan. Jadi potensi mlebu swarga itu tinggi lah karena 6 wae swarga. Puluhan mungkin ratusan. Karena ya tadi fatal, kalau tidak tahu itu fatal. Ya tapi piye zaman akhir kabeh wong-wong ra sempurna. Ya sudah enggak apa-apa, sudah kita seperti ini kita terima saja. Semenjak wong padha buletes, untungnya Nabi ngendikan ra ikut tok. Sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Semuanya itu serana seleksi. Ane kula nu salat teng putih-putih makmum guling-gilingan nak imam ora usah diseleksi. Pokoke KPU wae. Dadi kula wis anggere ana wong imam nggih. Hingga detik ini kula sering makmum. Kula sampean kapan-kapan nak tuwa yang imami kapan-kapan. Tapi saniki sementara makmum guling-gilingan nak salat itu sesuatu yang baik bahkan ketika diimami orang yang kurang baik. Masyhur itu kan ketika ketika Sayyidina Utsman dikepung oleh orang-orang Khawarij semuanya itu fusak terus sholat didirikan. Ketika sholat didirikan karena orang soleh itu dikepung diimami mubtadi orang yang sangat berdua ratirmo berdua sangat berdua. Bahkan orang yang imam ini termasuk orang yang menghendaki Husain terbunuh Sayyid Utsman terbunuh. Orang-orang baik di dalam gedung termasuk Sayyidina Utsman, Sayyid Hasan bin Ali, terus ada Abu Hurairah, ada beberapa itu. Terus ketika sholat didirikan itu ada yang usul ke Sayyidina Utsman, ya Utsman, apa engkau membiarkan mereka ngimami sholat sementara mereka berdua itu? Jawab Sayyidina Utsman lucu, as-sholat ahsanu ma ya'malun nas. Ini ada di Bukhari. Fa idza ahsanan nas fa ahsin ma'hu. Sholat itu perilaku terbaik manusia. Kalau mereka sedang sholat kan sedang baik, ya sudah nggak apa-apa kamu makmum. Setidaknya pas sholat itu sedang baik. Saking arifnya Sayyidina Utsman. Makanya sama makmum rugen ya bolak-balik. Setidaknya pas sholat itu pas waras. Lah kok pas wedo ya pas ratano tuh. Pas sholat Pak Mustafa itu pas sholat ya tanu. Tapi nak pas turu ngaji ya ora tanu. Jadi sementing itu pas sholat itu kearifan. Aku lo makmum wong bolak-balik, kecewa ya bolak-balik tapi habis. Lan kula mantep dosa kula disepuro, kula husnudzon mbek pangeran. Pangeran dawuh anak idadzoni abdi. Kula niku zaman melarat, saiki lah ya urung juga tapi kula riyen tuwih melarat di bangsa iki. Moro Jogja niku beto kerdus. Kalian santri kula kalih. Kula riyen zaman melarat tuh di santri, jadi sepakat kiai, melarat lah ya. Lho kula zaman melarat itu wis ngorek kitab mahal, kitab tertinggi tuh setelah Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahab itu tetap banyak santri sarang yang ikut saya karena ingin ngaji sama Mahal, padahal tamat aliasan. Jadi mulai dulu saya di Jogja pertama itu Mahal. Saya kira tak dono nasoil bibat. Lagi nak film sorokan loh, tapi jaga semua cowok. Tak balenin mulan nopo Mahal kita. Sekali raiso tak usir.